Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianti Eka Yonggreni dengan stambuk L131221197. Kali ini saya akan memaparkan studi kasus saya yang sudah saya teliti dengan judul Produksi Karbon Aktif dari Limbah Hutan untuk Teknologi Penyaring Udara Modern di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ya, latar belakangnya. Karbon aktif adalah karbon yang mengalami pemrosesan lebih lanjut dengan beberapa sentuhan teknologi sehingga menghasilkan karbon yang mempunyai daya serap atau adsorpsi terhadap bahan berfasa larutan atau uap. Menurut Winata dan lain-lain tahun 2021. Ya, proses pembentukan karbon aktif melalui dua tahap, yaitu karbonisasi kemudian diikuti tahap aktivasi. Menurut Imam Ardiansyah, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan energi konvensional yaitu memanfaatkan limbah dari sektor pertanian, perkebunan, dan hutan yang baik. Lanjut. Adapun rumusan masalah pada studi kasus saya kali ini yaitu bagaimana proses pengolahan limbah hutan yang efektif menjadi karbon aktif berkualitas tinggi untuk teknologi penyaring udara modern, dan apa potensi penggunaan limbah hutan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif untuk mendukung teknologi penyaring udara modern. Lanjut, tujuan penelitian studi kasus saya ini yaitu menganalisis proses pengolahan limbah hutan untuk teknologi penyaring udara modern dan mengetahui manfaat karbon aktif dari limbah hutan yang berguna untuk teknologi penyaring udara modern. Kajian teori. Pertama, limbah hutan sebagai bahan baku. Melihat kenyataan ini, manusia mulai menggunakan sumber energi yang berasal dari kayu maupun bagian tumbuhan lain, termasuk limbah di hutan sebagai salah satu sumber energi yang digunakan untuk berbagai keperluan hidup. Persoalan limbah yang belum termanfaatkan ilmiah inilah yang menjadi permasalahan pokok sehingga diperlukan kegiatan sebagai solusi untuk meningkatkan peran serta masyarakat menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana upaya agar limbah tidak menjadi masalah dan berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karbon aktif dari limbah hutan untuk teknologi penyaring udara modern ini yaitu ada jenis dan sifat baku. Bahan baku yang digunakan dalam produksi karbon aktif yang menentukan kualitas produk limbah seperti serbuk gergaji, ranting, dan sisa-sisa kayu memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda seperti hardwood versus softwood, mempengaruhi kandungan lignin dan selulosa yang berperan dalam proses karbonisasi. Yang kedua ada proses karbonisasi. Karbonisasi adalah proses pemanasan bahan baku dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen pada suhu tinggi maksimal 600-900 derajat Celcius. Proses ini menghilangkan sifat air dan zat volatil lainnya, menghilangkan karbon yang lebih stabil. Yang ketiga ada metode aktivasi. Metode aktivasi yaitu langkah selanjutnya setelah aktivasi yang bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dan porositas karbon. Yang keempat ada parameter pencucian dan pengeringan. Setelah aktivasi, karbon aktif harus dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa agen kimia atau kontaminan yang lainnya. Proses pencucian yang efisien memastikan bahwa produk akhir aman digunakan juga penting untuk menghilangkan kelembapan dan mempengaruhi performa adsorpsi. Yang kelima ada luas permukaan dan volume pori. Karbon aktif dengan luas permukaan yang tinggi biasanya diukur dalam milimeter per gram memiliki kemampuan absorpsi yang lebih baik. Yang keenam ada efisiensi tinggi. Produksi karbon aktif harus mempertimbangkan efisiensi energi untuk memastikan keberlanjutan proses. Yang ketujuh ada skala produksi. Skala produksi mempengaruhi biaya per unit dan efisiensi profesional. Produksi dalam skala besar dapat menurunkan biaya tetap per unit tetapi juga memperlakukan investasi yang lebih tinggi. Yang ke-8 ada standar dan kebutuhan aktivasi. Karbon aktif yang diproduksi harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan aplikasi penyaring udara, misalnya untuk aplikasi industri dan kesehatan. Yang ke-9 ada dampak lingkungan. Proses produksi karbon aktif dan limbah hutan harus mempertimbangkan dampak lingkungan secara keseluruhan. Ini mencakup emisi gas rumah kaca selama proses produksi serta pengelolaan limbah hutan. Ke-10 ada biaya produksi dan keberlanjutan. Biaya produksi ini meliputi semua aspek dari pengadaan bahan baku hingga pemrosesan terakhir. Memastikan bahwa biaya tetap terjangkau sambil mempertahankan kualitas tinggi adalah kunci keberlanjutan jangka panjang dari produk karbon aktif ini. Ya, lanjut. Ya,
Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada studi kasus kali ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei pada 2026, di mana pengambilan sampel karbon aktif berbasis limbah hutan di pabrik Biokarsawa yang berlokasi di kawasan pabrik gula Jati 7, Desa Sumber, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lanjut. Nah, metode penelitian, teknik pengambilan sampel yang saya ambil pada metode penelitian ini yaitu populasi dan sampel penelitian seperti limbah hutan yang memenuhi kriteria tertentu, dan 2, teknik sampling purposif, pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Ya, sekian dari hasil pemaparan dari studi kasus yang telah saya teliti ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.